Bab 1211. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Oh, saat bilahnya bertabrakan, terjadilah ledakan yang mengejutkan dunia. Kekuatan pedang Mingyue runtuh, dan dia tidak dapat menahan kekuatan pedang Ningfeng, jadi dia terguncang sejauh 10 kaki. Tapi pedang Ningfeng tidak terus menebas ke arah Mingyue. 5 binatang perang unicorn sedang mengepung mereka, jadi dia harus mengembalikan pedangnya untuk menghadapinya. Kelima monster perang unicorn ini memiliki kesaktiannya masing-masing, juga pintar dan licik, sehingga sangat sulit untuk dihadapi. Satu-satunya yang melawan Ningfeng dalam pertarungan jarak dekat adalah Sol Qilin dan Si Qilin. Namun, Qilin api, Qilin air, dan Lei Qilin tidak bertarung dalam jarak dekat. Yang satu menghembuskan bola api, yang lain menyemprotkan panah air, dan yang lainnya menghembuskan petir untuk menyerang Ningfeng dari jarak jauh. Ini bukan pukulan melainkan pelecehan. Bagaimanapun, kekuatan serangan ketiga unicorn, Huo Shuilei, hanya dapat menimbulkan kerusakan terbatas pada Yang Mulia Qingtian. Tapi Hun Qilin dan Si Qilin masih menjadi ancaman bagi Ningfeng. Jiwa unicorn adalah kabut hitam halus dari jiwa, yang tidak dapat menyerang tubuh Ningfeng, tetapi dapat menyerang jiwa Ningfeng. Ini sangat mengganggu Ningfeng. Begitu jiwanya terluka, kondisinya akan menurun, yang sangat merugikan dalam pertempuran. Ningfeng tidak punya pilihan selain mengalokasikan sejumlah energi nyata untuk melindungi jiwanya, agar tidak terkikis oleh jiwa unicorn. Dan Si Qilin juga membuat Ningfeng pusing. Batu keras kepala ini menjeratnya seperti bayangan, membuat tindakannya agak terhambat. Yang paling menyusahkan Ningfeng adalah pertahanan Si Qilin. Bahkan Ningfeng memotong batu unicorn beberapa kali, tetapi dia tidak bisa membunuh batu unicorn sekeras batu hitam. Dia hanya memotong sebagian bulunya, yang tidak berpengaruh pada batu unicorn. Selain memenggal kepala batu unicorn, Ningfeng juga beberapa kali menebas jiwa unicorn, namun tidak berhasil. Pedang dalam jiwa halus unicorn hancur, dan bergabung kembali. Jiwa unicorn, yang aslinya adalah binatang ketiadaan, tidak terpengaruh oleh serangan fisik sama sekali. Tapi ketika Ningfeng berhadapan dengan 5 unicorn, Mingyue kembali dengan pedang di tangan. Ningfeng harus terganggu, dia harus berurusan dengan Mingyue dan 5 unicorn, 1 lawan 6, cukup membuat pusing kepala. Ranah Mingyue jauh lebih rendah daripada Ningfeng, dan kekuatan tempur pribadinya secara alami tidak sebaik Ningfeng, tetapi dengan bantuan 5 binatang perang unicorn, dia bahkan bisa bermain imbang dengan Ningfeng untuk sementara waktu. Namun, Mingyue memimpin 5 unicorn untuk melawan Ningfeng, dan pertarungan tersebut begitu sengit sehingga tidak menjadi fokus penonton. Sebab, fokus penonton ada pada Xiaoyu. Sebagian besar penonton menatap ke arah Xiaoyu, semua orang sangat bingung, dan semua orang berbicara. Mengapa giok unicorn itu tidak bertarung? Apakah Mingyue sengaja tidak membiarkan Yu Qilin bermain? Mustahil, unicorn giok itu adalah binatang dewa sungguhan, unicorn yang bernilai 5 binatang semi-dewa, bagaimana mungkin dengan sengaja tidak membiarkan unicorn giok itu bertarung? Jika giok unicorn tidak bertarung, Mingyue dan kelima unicorn tidak akan bertahan lama. Ningfeng terlalu kuat, bahkan di atas langit, di antara awan, para orang suci semuanya bingung, mereka tidak dapat memahami mengapa giok unicorn tidak bertarung. Selama Yu Qilin bertarung dan Mingyue mendapat dukungan terbesar, dia benar-benar bisa melawan Ningfeng. Dengan bantuan 5 unicorn setengah dewa saja, cepat atau lambat Ningfeng akan menggantung dan memukulinya. Jangan lihat 5 unicorn yang melompat gembira sekarang, hanya saja Ningfeng belum menggunakan jurus besarnya. Selama Ningfeng bersedia mengeluarkan energi sejatinya, belum lagi Sol Qilin, bahkan Si Qilin pun tidak dapat menahannya. Sampai saat ini, Ningfeng tidak melakukan tindakan besar apapun. Ningfeng sebenarnya sedang menunggu Yu Qilin bergabung dalam pertempuran, dan bahkan bertarung dengan Yu Qilin. Namun Yu Qilin memilih untuk tidak memasuki medan perang, dan terus menatap ke samping, sehingga dia merasa tidak nyaman untuk melakukan tindakan besar. Setelah sebatang dupa, Mingyue masih berjuang untuk bertahan, sementara Ningfeng sudah tidak sabar. Oke, itu dia. Ningfeng berteriak keras, energi sejati seluruh tubuhnya meledak, dan dia menebas ujung pedang Mingyue dengan seluruh kekuatannya, mengguncang Mingyue hingga puluhan kaki jauhnya. Pada saat yang sama, ledakan esensi sejati juga membuat kelima unicorn terbang. Jiwa unicorn segera runtuh, tidak dapat mengembun untuk waktu yang lama.
Si Qilin juga hampir meledak, hampir hancur. Ketiga unicorn Huo Shuilei berada agak jauh, tetapi mereka semua terluka dalam berbagai tingkat dan kehilangan efektivitas tempurnya. Dan Ming Yue terbaring sekarat di tepi ring, meludahkan darah, nafasnya melemah, dan armor unicorn di tubuhnya berserakan karena menyerap banyak kekuatan eksternal. Suster Ming Yue, Waner terkejut, dan buru-buru menggunakan seni suci kayu suci dalam upaya mengirimkan kekuatan hidup ke Ming Yue. Tanpa diduga, ada lapisan batasan di sekitar arena, yang mencegah kekuatan apapun memasuki arena, dan Waner tidak dapat merawat Ming Yue. Wajah Lu Chen juga berubah drastis, dia menatap Ning Feng di atas ring, dengan amarah yang membara di matanya. Sudah waktunya kontes berakhir. Begitu Ning Feng berhasil bergerak, dia segera berjalan menuju Ming Yue dengan pedang di tangan, tetapi tiba-tiba menemukan nafas mengerikan dari binatang dewa meletus, menyebar ke seluruh arena. Ning Feng menoleh ke belakang, tetapi melihat unicorn giok berlari ke arahnya dengan wajah marah. Tuanmu telah dikalahkan, kamu baru bergabung dalam pertempuran sekarang, sudah terlambat. Ning Feng tertawa, memutar pedang panjang di tangannya, dan menusuk langsung ke arah Yu Qilin. Unicorn giok ini belum dewasa, tanpa kerjasama dari Master Binatang, ia tidak dapat mengubah langit dengan sendirinya. Mengaum, raungan unicorn yang menggemparkan bumi terdengar, membuat Ning Feng sedikit pusing. Tiba-tiba, Yu Qilin berdiri tegak, lengan kanannya menjadi beberapa kali lebih besar, dan dia menamparkan. Pada tamparan itu, ruang di semua sisi runtuh, kekosongan di segala arah hancur, cincin itu runtuh, dan bumi bergetar tanpa henti. Bentak, lengan unicorn mengenai ujung pedang, dan ujung pedang meledak. Lengan Qilin sangat kuat, dan pengebiriannya seperti pelangi. Dia terus menembak jatuh dan mengunci Ning Feng. Kunci aku, bagaimana mungkin? Ning Feng menjadi pucat karena terkejut, dan buru-buru mengedarkan energi sejati seluruh tubuhnya, mendorong dengan kedua tangan, membuat lengan Qilin menjadi kaku. Ledakan, terjadi ledakan keras. Ning Feng tidak tertiup oleh lengan unicorn, tetapi terbang, seperti kilatan petir, terbang entah kemana. Di antara kerumunan, sesosok tiba-tiba terbang, mengikuti arah penerbangan Ning Feng. Dalam waktu kurang dari beberapa napas, sosok itu terbang kembali, masih memegangi Ning Feng di pelukannya. Jubah martir di tubuh Ning Feng rusak, memperlihatkan lapisan baju besi lembut berwarna emas di dalamnya, dan baju besi lembut itu runtuh secara keseluruhan karena menyerap terlalu banyak kekuatan. Ning Feng sudah koma, wajahnya pucat, darah mengucur dari 7 lubang, dan meskipun lengannya tidak meledak, lengannya juga hancur, dan orang yang kembali memegang Ning Feng tidak lain adalah nenek moyang para martir. Ning Feng jatuh ke dalam ring, Ming Yue menang. Wasit berteriak keras, mengumumkan berakhirnya kontes. Namun, penonton terdiam beberapa saat, dan tidak ada yang bersorak. Kompetisi bela diri ini terlalu sengit, Ming Yue bisa dikatakan menang telak. Jika Yu Qilin tidak bergerak di saat-saat terakhir, maka Ming Yue pasti kalah. Apalagi banyak orang yang tidak mengerti kenapa Yu Qilin memiliki kekuatan tempur seperti itu, kenapa dia tidak bergerak lebih awal. Lengan unicorn legendaris benar-benar muncul di unicorn giok ini, yang benar-benar membuka mata saya. Bahkan orang suci seperti kita, jangan bicara tentang orang suci, bahkan raja sejati pun harus takut dengan lengan unicorn. Di antara awan, wajah orang-orang suci itu menjadi sedikit bermartabat. Pada saat ini, Xiao Yu menangis di samping Ming Yue, sementara Ming Yue berusaha keras untuk mengulurkan tangan untuk membelai Xiao Yu. Jika kamu tidak bertindak lebih awal, apa yang kamu lakukan? Lu Chen bergegas kering dengan marah dan memarahi Xiao Yu. Wow wow wow, Xiao Yu bersenandung dengan suara rendah, dengan ekspresi keluhan di wajahnya. Jangan salahkan Xiao Yu, akulah yang membiarkan Xiao Yu menyapu formasi dan mencegah Xiao Yu bergerak untuk saat ini. Ming Yue berkata dengan lemah, saya ingin melihat seberapa jauh jarak antara saya dan Yang Mulia King Tian tanpa partisipasi Xiao Yu dalam pertempuran. Saya tidak menyangka, perbedaannya sejauh ini. Idiot, sebenarnya, Yang Mulia King Tian 2 alam lebih tinggi darimu, jadi pasti ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur. Lu Chen menghela nafas, melihat baju besi unicorn di Ming Yue, dan berkata dengan gembira, pertahanan tubuhmu sangat tinggi, jika bukan karena baju besi unicorn yang menyerap banyak kekuatan pedang, tubuhmu mungkin terkena Ning Pedang Feng. Itu meledak. Tubuh fisik Sister Ming Yue juga sangat kuat, jika tidak, dia mungkin tidak dapat bertahan hidup hanya dengan baju besi unicorn. Waner,
yang merawat Ming Yue di sebelahnya, mau tak mau memujinya. Lu Chen dapat mengalahkan He Shen, dan saya juga ingin mengalahkan Ning Feng, tetapi saya baru tahu sekarang bahwa saya terlalu banyak berpikir. Ming Yue menghela nafas dan berkata, kekuatan tempur yang mulia Qing Tian jauh lebih kuat dari yang diharapkan, dan kekuatan tempur saya hanya cukup untuk melawan yang mulia bumi. Penguasa bumi biasa bukan tandinganmu. Lu Chen menghibur, lalu menyerahkan Ming Yue kepada Waner, dan kemudian menoleh untuk melihat ke bawah ring, tempat leluhur Xuantian memberi pertolongan pertama pada Ning Feng. Nenek moyang martir memberi Ning Feng beberapa pil, dan kemudian menggunakan energi sejatinya untuk mendorong titik akupuntur gonggu Ning Feng, dan Ning Feng bangun dengan sangat cepat. Melihat situasi ini, Lu Chen sedikit mengernyit. Mengandalkan baju besi lembut di tubuhnya, Ning Feng benar-benar beruntung tidak terpesona oleh lengan unicorn Xiaoyu. Tentu saja, tubuh fisik Ning Feng cukup kuat, jauh lebih kuat dari He Shen. Jika tidak, baju besi lembut di tubuh Ning Feng akan hancur, dan tubuh fisiknya tidak cukup kuat, jadi dia juga akan meledak. Yang mulia Qing Tian dengan tubuh tirani seperti itu akan sangat sulit untuk dihadapi. Dan pertandingan berikutnya adalah konfrontasinya dengan Ning Feng, yang akan menjadi tantangan lebih besar. Dilihat dari penampilan Ning Feng dalam pertarungan dengan Ming Yue, itu lebih kuat dari He Shen, dan sangat sulit untuk dilawan. Pertandingan terakhir, saya bisa bertarung, tapi butuh waktu untuk pulih. Kata nenek moyang para syuhada. 1 jam, jawab wasit. Karena ini perlombaan roda, maka semua kontestan yang pernah bermain di atas ring akan mendapat waktu pemulihan, namun paling lama 1 jam. Ada banyak ramuan penyembuh dari berbagai sekte, dan ada kekuatan besar untuk membantu mendorong istana melalui titik akupuntur. Beberapa sekte bahkan memiliki penyembuh yang ampuh. Dalam 1 jam, betapapun seriusnya cederanya, bisa pulih 7 atau 8 kali 8. Tapi Ming Yue, yang juga terluka parah, pulih dalam sekejap di bawah irigasi vitalitas besar Xiao Wan. Nenek moyang sang martir memandang Xiao Wan dengan rasa iri di matanya. Dia adalah orang suci di istana Shenmu. Dia memiliki tingkat budidaya seni sakral kayu suci tingkat tinggi, yang dapat membuat orang yang terluka pulih dalam waktu singkat. Namun, dia ingin berbicara beberapa kali, ingin meminta Xiao Wan membantu Ning Feng merawatnya, namun pada akhirnya dia tetap tidak berani berbicara. Jelas sekali Ming Yue adalah teman Xiao Wan, bagaimana bisa Xiao Wan menyembuhkan orang yang melukai Ming Yue? Saudaraku, istana ini akan membantu muridmu menyembuhkannya. Pada titik tertentu, Lan Xiang muncul di samping nenek moyang para martir. Terima kasih, nenek moyang para martir sangat gembira. Di bawah perawatan Lan Xiang, Ning Feng segera menjadi hidup dan sehat. Tuan, saya kalah. Ning Feng melirik Ming Yue di atas ring, dan menghela nafas. Jika kamu kalah, tidak akan mudah untuk disukai oleh kekuatan besar. Tidak apa-apa, ada 3 kekuatan besar di sini kali ini, dan kamu masih memiliki peluang besar. Nenek moyang para martir berkata, selama Anda memenangkan pertandingan berikutnya, ketiga kontestan semuanya akan mendapat 1 kemenangan dan 1 kekalahan, dan Anda akan memiliki peluang lebih tinggi untuk dipilih oleh kekuatan besar. Lu Chen, tatapan Ning Feng beralih ke Lu Chen, dan Lu Chen juga melihat ke arahnya, bertemu dengan tatapannya. Kenapa? Ingin memenangkan permainan dariku? Lu Chen bertanya. Harus menang. Ning Feng menjawab seperti ini. Sulit. Lu Chen hanya berkata dengan ringan. Aku tahu ini sulit, tapi betapapun sulitnya, aku ingin menang. Ning Feng mengangguk, tapi berkata begitu. Lu Chen mengalahkan He Shen dengan 1 pedang, dan kekuatan tempur yang ditunjukkan benar-benar berbeda dari dunia nyata. Kekuatan tempur Lu Chen berada di jajaran yang mulia Qing Tian yang kuat, dan sangat sulit untuk dilawan. Tapi Lu Chen masih berada di alam dewa setengah langkah, dia memiliki keuntungan besar di alam tersebut. Selama dia tidak meremehkan musuh, dia masih percaya diri untuk mengalahkan Lu Chen. Jika kamu ingin mengalahkanku, pergilah ke ring, mengapa harus menunggu 1 jam? Lu Chen menunjuk ke arah ring. Tuan wasit, saya sudah pulih dan bisa bertarung sekarang. Ning Feng kemudian menoleh dan berkata kepada Yang Mulia Tubuh Emas yang menjadi wasit. Bisa, wasit segera membersihkan lapangan dan mengumumkan bahwa pertandingan terakhir akan segera dimulai. Ning Feng merobek baju besi lembut di tubuhnya dan melangkah ke atas ring. Armor lembutnya telah dihancurkan oleh lengan unicorn dan kehilangan efektivitasnya, jadi tidak perlu terus memakainya.
Apakah kamu akan mengambil pisauku dengan tangan kosong? Lu Chen melihat tangan Ning Feng kosong, jadi dia bertanya. Tentu saja tidak, aku punya lebih dari satu pedang. Ning Feng membuka cincin luar angkasa dan mengeluarkan pedang suci. Kualitas pedang suci ini sama persis dengan yang dihancurkan oleh lengan unicorn. Kalau begitu biarkan aku melihat apakah pedangmu bisa menahan pisauku. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia menopang tubuh pertarungannya, memanggil 5 naga, dan meningkatkan kekuatannya. Kemudian, pisau panjang itu diangkat tinggi-tinggi, dengan ujungnya menghadap ke langit. Ini dia lagi, energi pedang sialan ini. Siapa sih? Perkuat awannya, jangan biarkan energi pedang. Anak itu menghancurkan awan. Di atas langit, terjadi keributan, dan seorang suci menembak untuk memperkuat awan. Ledakan. Pada saat yang sama, pedang Qi Lu Chen meledak dan melesat langsung ke langit, menghancurkan awan di 3 arah. Awan di sisi lain tertahan oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui, sehingga tidak dipecah oleh energi pedang. Ning Feng tahu bahwa pedang panjang Lu Chen sangat kuat dan kuat dalam pertempuran, jadi dia tidak berani meremehkan musuh. Setelah mendukung penglihatannya, dia mengangkat pedangnya, aku akan membiarkanmu melakukan gerakan pertama. Begitu kata-kata itu selesai, Lu Chen tidak sopan lagi, mengangkat pisaunya dan menebas Ning Feng. Bunuh langit. Dengan satu tebasan, angin dan awan melonjak, ruang di segala arah runtuh, dan kekosongan di satu sisi hancur. Berat bilahnya begitu berat hingga terdengar dentuman dari arena hingga hampir roboh. Pisau itu sangat kuat. Ning Feng memiliki wajah yang serius, tidak berani lalai, dia dengan cepat mengangkat pedangnya dan maju dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, bilahnya menebas bilahnya, dan segera terdengar ledakan keras yang mengguncang dunia. Kekuatan pedang itu memotong Beng Jiandao, tetapi tidak dapat menembus ujung pedangnya. Sisa kekuatan pedang ditekan pada momentum pedang. Bentak, Ning Feng melawan dengan pedangnya, tapi dia masih terlempar sejauh 10 kaki, organ dalamnya terluka, dan dia tidak bisa menahan muntahan seteguk darah. Benar saja, tidak mudah bagi seseorang yang bisa mengalahkan He Shen dengan satu pedang. Dengan pedang horizontal, Ning Feng mengatur posisi bertahan untuk mencegah Lu Chen mengejar kemenangan, dan kemudian dia menelan ramuan itu sambil mengagumi, hanya setengah langkah untuk memurnikan para dewa, dan kamu bisa mengenai kekuatan yang mulia King Tian, kamu Lu Chen juga bisa dianggap sebagai hutan belantara timur. Orang pertama, mengapa gurun timur, bukan seluruh benua Yuanwu? Setelah Lu Chen meminum air ajaib, dia buru-buru meminum pil energi spiritual bergaris biru, jadi dia tidak punya waktu untuk mengejarnya setelah kemenangan. Setelah mengorbankan pedang keempat Zantian, dia harus mengandalkan harta untuk pulih, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk bertarung lagi. Di mata Lu Chen, postur pertahanan Ning Feng tidak diperlukan. Tentu saja, tindakan Ning Feng menunjukkan bahwa dia tidak akan menyerang Lu Chen untuk sementara waktu, sehingga Lu Chen punya waktu untuk pulih. Ada beberapa jenius seni bela diri super di benua tengah, dan kekuatan bertarung mereka lebih kuat dari milikmu, Lu Chen. Ning Feng mengambil beberapa pil, dan luka dalam sembuh dengan cepat, dan bahkan darah yang bergejolak berangsur-angsur stabil, tetapi dia memandang Lu Chen dengan heran, kamu tidak terluka, mengapa kamu minum pil? Petik 2. Saya meminum pil kegembiraan. Setelah meminumnya, kekuatan tempurku akan meningkat pesat. Bagaimana Lu Chen bisa mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja dia menginginkan Meng Ning Feng. Pil kegembiraan? Apakah ada pil seperti itu? Miliki. Bahkan jika ada, itu adalah pil-pil peningkatan jangka pendek. Setelah potensinya habis, itu akan berdampak negatif, dan kekuatan tempurmu akan turun saat itu. Minum orang lain terpengaruh, tapi aku tidak. Saya memiliki fisik yang istimewa, dan minum lebih sehat. Sial, Ning Feng mencibir, dan berhenti mengobrol dengan Lu Chen, dan langsung mengangkat pedangnya. Pada saat ini, Lu Chen juga pulih, dan dia mengayunkan pisau panjangnya, siap menebas. Kali ini, Ning Feng tidak lagi menebas dengan pedangnya, tetapi langsung menusuk, dan sasarannya adalah perut bagian bawah Lu Chen. Lu Chen tidak peduli dengan 3721, dia hanya memotong sesuai keinginannya, dan maju dengan berani, tanpa rasa takut. Bajingan, kamu sebenarnya ingin mati bersama. Ning Feng menjadi pucat karena terkejut, dan harus melepaskan tusukan pedang, dan berbalik untuk bertahan dengan pedang. Dan meskipun pedangnya dapat menusuk Lu Chen, namun dia tidak yakin akan menghancurkan tubuh Lu Chen sebelum pisau panjang Lu Chen dipotong. Lebih penting lagi,
dia masih muda dan memiliki masa depan yang cerah, dia tidak ingin mati bersama orang gila ini. Ledakan, itu adalah ledakan pedang yang mengguncang langit lagi. Ning Feng terlempar lagi, dan organ dalamnya terluka lagi, tapi kali ini dia tidak perlu minum pil untuk menyembuhkan lukanya. Sebab, khasiat obat mujarab yang saya konsumsi sebelumnya masih ada, dan bisa menyembuhkan luka lama dan luka baru secara bersamaan. Adapun Lu Chen, itu adalah sebuah tragedi. Dia baru saja memulihkan kekuatan fisiknya setelah meminum air suci. Dia baru menelan beberapa pil energi spiritual bergaris biru, dan hanya beberapa persen energi aslinya yang pulih. Ning Feng telah kembali dengan pedangnya. Sebagai upaya terakhir, Lu Chen tidak punya pilihan selain mengaktifkan Yu Guangbu untuk menghindari Ning Feng. Kamu meminum pil meskipun kamu tidak terluka, apakah karena kamu kehabisan energi yang sebenarnya? Ning Feng tidak bodoh, dia segera melihat beberapa niduan, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan sebesar itu, mengangkat pedangnya dan mengejarnya, tanpa henti. Kamu benar-benar pintar. Lu Chen tidak dapat menyangkalnya, tetapi dia masih berlari mengelilingi ring sambil meminum pil energi spiritual bergaris biru. Untungnya, energi yang terkandung dalam pil aura garis biru sangat kuat, cukup untuk mengkonsumsi 20 pil saja, dan hanya membutuhkan waktu yang sangat sedikit. Jika Anda masih menggunakan pil energi spiritual biasa dari sebelumnya, Anda akan membutuhkan puluhan ribu pil, dan bisa dibayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Lu Chen menyalakan langkah cahaya kekaisaran dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi kecepatan Ning Feng bahkan lebih cepat. Setelah hanya satu putaran mengelilingi lapangan, Ning Feng menyusul Lu Chen. Pada saat ini, Lu Chen juga telah mengonsumsi cukup banyak pil energi spiritual bergaris biru, dan kecepatan pemulihan esensi sejatinya sangat cepat. Tepat ketika Lu Chen berbalik dan mengembalikan pisaunya, esensi sejatinya telah pulih dan kondisinya berada pada puncaknya. Bunuh langit. Ning Feng tidak pernah menyangka Lu Chen akan pulih begitu cepat, dan dia tiba-tiba bisa berbalik dan melempar pisau saat sedang diburu. Dia benar-benar lengah. Dengan tergesa-gesa, Ning Feng mengangkat pedangnya dan sebelum dia sempat memblokir dengan seluruh kekuatannya, dia ditebas oleh pisau panjang Lu Chen. Kekuatan tebasan langit Lu Chen tetap sama, tetapi Ning Feng tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, dan Ning Feng menderita kerugian besar saat dia menebas. Ledakan. Ujung bilahnya seperti 10.000 gunung yang menekan bagian atasnya, dan Ning Feng tidak bisa menahannya, dan dikirim terbang lagi dengan pedang. Tapi kali ini, Ning Feng berdiri di tepi ring, dan dia langsung terlempar keluar dari ring saat dia terlempar. Jika Ning Feng dalam kondisi baik dan bereaksi cepat, ia dapat kembali ke udara, selama ia tidak menyentuh tanah, ia tidak akan dianggap kalah. Namun pisau Lu Chen begitu kuat hingga melukai tubuhnya secara serius dan membuatnya pusing dan pusing. Saat dia bereaksi, semuanya sudah terlambat. Saat ini, dia sudah berdiri di tanah, ratusan kaki jauhnya dari ring, di tengah kerumunan, dengan ekspresi bingung di wajahnya, seolah dia tidak mempercayai semuanya. Bagaimana kabarku di sini? Kenapa aku tidak terbang kembali ke ring? Kenapa aku tidak tahan dengan pisau Lu Chen? Hanya setengah langkah untuk memurnikan para dewa, dia ada seperti semut, aku bisa menusuknya sampai mati dengan satu jari. Ya Tuhan, aku benar-benar kalah dari Lu Chen, apakah ada alasannya? Setelah kalah dalam 2 pertandingan berturut-turut, Ning Feng tahu dia akan menemui ajalnya. Dia merasa tidak rela, sangat marah, dan meragukan kehidupan dalam berbagai hal. Ning Feng dikeluarkan dari ring, Lu Chen menang. Wasit emas terhormat mengumumkan bahwa Lu Chen menjadi orang nomor 1 di Super Arena. Kakak perkasa, Fei Long memimpin dengan berteriak dan menyanjung. Bosnya perkasa, Gao Hai dan yang lainnya juga bersorak satu demi satu. Sangat disayangkan anggota legiun lainnya tidak datang, dan tidak peduli seberapa keras Fei Long dan yang lainnya berjuang, mereka masih lemah, dan momentum yang agung dan gembira tidak akan pernah bisa tercipta. Selamat, kakak senior Lu Chen. Sebaliknya, ratusan ribu murid sekte di tempat kejadian semuanya memberi selamat kepada Lu Chen, dan suara sorakan bersama mengguncang langit. Aku, Sekte Yan Luo, jatuh cinta pada Lu Chen. Aku, Feng Huanhan, memperhatikan Lu Chen. Aku, Lembah Janji, rekrut Lu Chen. Akademi Tianhuang sangat membutuhkan Lu Chen. Gunung roh airku, di atas langit, di awan, suara-suara terus terdengar, dan berbagai kekuatan mengulurkan cabang zaitun ke Lu Chen. Namun, setelah beberapa saat, sebuah suara tua muncul,
menekan suara para orang suci. Suatu ketika, bibit kaisar muncul di hutan belantara timur, yang mengejutkan benua tengah dan menyebabkan kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya datang dan memperjuangkannya. Pada saat itu, hutan belantara timur adalah momen yang mulia. Sayang sekali sudah ribuan tahun sejak bibit kaisar lahir, dan tidak ada lagi bibit kaisar di Wastelen Timur, dan tidak ada suara. Saat ini, meskipun tidak ada bibit kaisar di Wastelen Timur, telah lahir seorang super jenius. Kekuatan tempurnya dapat menjangkau 4 alam besar. Dia memiliki potensi besar dan masa depan yang cerah. Murid Suantian Luchen adalah super jenius, datanglah ke istana Changku. Begitu kata-kata Chang Wangfu jatuh, penonton bersorak dan memberi selamat kepada Luchen. Changwang Mansion adalah kekuatan permanen di Wastelen Timur dari benua tengah. Untuk waktu yang lama, tempat yang didambakan oleh banyak bakat seni bela diri adalah istana Chang di Zhongshu. Tapi Changwang Mansion menerima orang-orang dari Wastelen Timur, dan umumnya hanya menerima 1 orang, dan dalam kasus khusus, akan mengenakan biaya lebih banyak. Ada tahun di mana banyak kontestan dengan penampilan luar biasa dalam kompetisi seleksi, dan istana Chang melanggar aturan dengan menerima 3 di antaranya, yang menjadi rekor tertinggi. Dalam seleksi kali ini juga banyak terdapat kontestan dengan penampilan yang luar biasa, namun tidak membuat istana Chang menjual harga terlalu mahal. Sebab, di antara awan, penanggung jawab istana Chang hanya bernama Luchen. Artinya, istana Chang hanya menerima Luchen, dan yang lainnya tidak memiliki peluang dengan istana Chang. Xiao Zhu, kamu disukai oleh istana Chang, terima kasih secepatnya. Tao Jin sangat gembira, dan dengan cepat mengingatkan Luchen yang tampak linglung. Apakah kamu tidak mau? Setelah menunggu beberapa saat, sebelum Luchen dapat menjawab, suara lama itu terdengar lagi dari awan. Ya, tapi aku punya permintaan kecil. Luchen mengangkat kepalanya, melihat ke awan di atas, dan melihat lusinan sosok kabur di awan, matanya berkedip. Tidak ada yang berani bertanya pada istana Chang. Suara tua itu menjawab, kalau begitu sela. Luchen justru menjawab seperti ini yang mengandung makna menolak masuk istana Chang. Luchen, apa yang kamu lakukan? Tao Jin kaget, dan disukai oleh istana Chang, itu adalah kesempatan besar yang tidak boleh dilewatkan. Yang lain ingin memasuki istana Chang dalam mimpi mereka, tetapi Anda, Luchen, tidak akan pergi jika Anda tidak ingin pergi. Anda hanya menganggap istana Chang sebagai lelucon. Tidak hanya Tao Jin yang seperti ini, tetapi banyak pejuang di antara penonton yang terkejut. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Luchen. Bagaimanapun, semua orang merasa Luchen memiliki lubang di kepalanya. Tuan yang berdaulat, saya baik-baik saja, Anda tidak perlu khawatir. Ketika Luchen mengatakan ini, dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Tao Jin, dan tidak perlu memberitahunya. Katakan padaku, apa permintaan kecilmu? Sesaat kemudian, di awan, suara lama itu terdengar lagi. Penanggung jawab istana Chang sepertinya enggan berpisah dengan Luchen, seorang super jenius, dan bahkan membuat kelonggaran. Ini juga pertama kalinya dalam sejarah istana Chang memberikan kelonggaran kepada mereka yang ingin diterima di tanah air timur. Saya berharap untuk membawa pasukan saya pergi dan membawa mereka semua ke istana Raja Chang. Kata Luchen. Wow, mendengar hal tersebut, masa pun gempar. Apakah ini permintaan kecil Luchen? Membawa pasukan ke rumah Changwang? Apakah ini lelucon tentang rumah Changwang? Kamu, berapa banyak orang di pasukanmu? Suara tua itu tersendat, jelas menahan amarahnya. Ribuan orang, lancang. Suara tua itu akhirnya pecah. Kamu pikir kamu ini siapa, berani tawar-menawar dengan istana Chang? Siapa yang memberimu kepercayaan? Istana Changku sudah menyukaimu, itu berkahmu. Kamu sebenarnya ingin membawa ribuan orang ke istana Chang. Apakah kamu naif, atau idiot? Orang sombong sepertimu, betapapun besarnya potensimu, aku, istana Chang, tidak akan menginginkannya. Istana Changku membatalkan kualifikasi penerimaanmu, dan tempatnya akan dipindahkan ke Ning Feng itu. Mendengar hal tersebut, adegan itu kaget dan hening. Terima kasih, tuanku. Namun di tengah keheningan adegan itu, Ning Feng menangis kegirangan dan memukul kepalanya. Aku, Sekte Yan Luo, menyerah pada Luchen. Aku, Feng Huo, menyerah pada Luchen. Aku, Lembah Janji, menyerah pada Luchen. Gunung Roh Airku. Istana Chang memasukkan Luchen ke dalam daftar hitam, dan pasukan kecil lainnya mengikutinya,
karena takut menyinggung Istana Chang. Pada akhirnya, hanya ada satu faksi kecil yang berbeda. Tidak hanya orang yang bertanggung jawab atas faksi kecil itu gagal menarik garis yang jelas dengan Lu Chen, tetapi dia juga mengirim pesan dari awan. Lu Chen, bagaimana keadaan rata-rata anggota legionmu? Saat ini keempat bencana, 5 bencana dalam waktu 1 bulan. Lu Chen tidak berniat mengikuti kekuatan Zhongzhu, jadi dia menjawab dengan santai. Tuanku, oh tidak, Akademi Tianhuangku dapat menyetujui permintaanmu, dan kamu dapat memimpin pasukanmu ke akademiku. Di awan, kalimat seperti itu diturunkan, yang membuat pemandangan kaget dan hening beberapa saat. Namun, di atas langit, di antara awan, terdengar suara diskusi yang samar. Mungkinkah Akademi Tianhuang adalah akademi kehancuran manusia, dan menerima semua jenis kucing dan anjing? Untuk menerima Lu Chen sendirian, Akademi Tianhuang juga bekerja keras. Tindakan Akademi Tianhuang memalukan bagi benua tengah kita. Akademi Tianhuang adalah kebajikan semacam ini, diterima oleh semua orang, kami tidak mempedulikannya. Benar, jangan perhatikan Akademi Tianhuang. Pada saat ini, mulut Lu Chen terbuka lebar, dan dia tidak bereaksi untuk beberapa saat. Apakah ini kekuatan benua tengah? Bahkan kekuatan kecil di benua tengah pun memiliki keuntungan, dan pendapatan mereka memiliki batas atas tertentu. Saat ini, yang memiliki pendapatan terbesar adalah Sekte Yan Luo, dan hanya menerima puluhan orang. Akademi Tianhuang ini seperti serigala. Lapar, mengapa ia menerima segalanya? Ribuan legiun, bisakah ini ditelan juga? Kekuatan kecil aneh macam apa ini? Lu Chen, akademiku telah menyetujui permintaanmu, dan inilah saatnya kamu mengungkapkan pendapatmu. Di awan, suara penanggung jawab Akademi Tianhuang keluar lagi, seolah dia tidak sabar menunggu. Dan Lu Chen belum bereaksi, dan dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan pendapatnya. Lu Chen tidak akan menyerah pada Legiun Zelot, dan merasa bahwa tidak akan ada kekuatan di benua tengah yang menerimanya, jadi dia siap untuk tidak bergantung pada kekuatan apapun. Namun, tiba-tiba ada kekuatan yang menerimanya, yang sama sekali tidak mengikuti rutinitas. Xiao Zhu, jangan setuju, Akademi Tianhuang tidak memiliki status di benua tengah. Itu adalah kekuatan kecil di antara kekuatan kecil, itu bisa disebut kekuatan kecil. Melihat Lu Chen kembali linglung, Tao Jin segera mengingatkan Lu Chen, sejak dimulainya kompetisi seleksi, Akademi Tianhuang telah merekrut orang, selama mereka memiliki kualifikasi yang lebih baik, mereka akan direkrut. Berapa banyak keuntungan yang diperoleh Akademi Tianhuang? Lu Chen menjawab melalui transmisi suara. Tidak ada yang bisa menariknya, dan semua orang menolaknya. Tao Jin datang lagi melalui transmisi suara, semua orang tahu tentang Akademi Tianhuang, jadi tidak ada yang berani pergi ke sana. Terkenal, Lu Chen bertanya, itu tidak benar, hanya saja Akademi Tianhuang bukanlah kekuatan formal. Ia memiliki sumber daya yang sedikit dan masa depan yang pendek. Ia tidak disukai oleh para pejuang. Tao Jin menjawab, bagaimanapun, ada lubang yang dalam di sana, dan itu telah diketahui di seluruh dunia. Sedikit sumber daya, masa depan pendek. Kalimat ini berhasil membujuk semua orang untuk menjauh, tetapi Lu Chen tidak termasuk. Lu Chen memiliki pencapaian yang mendalam dalam alkimia, jadi dia tidak pernah takut dengan masalah kekurangan sumber daya, setidaknya jika menyangkut obat mujarab arus utama, dia tidak pernah takut akan hal itu. Selama ramuan utama Legiun terjamin, apakah takut tidak akan ada masa depan? Terlebih lagi, satu-satunya sumber daya yang dibutuhkan untuk 9 naga Gui Jue milik Lu Chen adalah aura yang sesuai. Benua Tengah merupakan tempat dengan aura yang tinggi, bahkan para Eldar pun dapat beradaptasi dengan cepat, sehingga tidak ada masalah kekurangan aura. Setidaknya untuk waktu yang lama, aura Zhongzhu cocok untuk Lu Chen. Oleh karena itu, pepatah bahwa masa depan itu singkat tidak berlaku bagi Lu Chen. Yang paling penting adalah setelah bencana kelima berlalu, Lu Chen akan membutuhkan lebih banyak aura untuk berkultivasi. Aura 100.000 kali yang ditinggalkan oleh Xuantian Dao Zhongzhu Feng cocok untuk dilatih Lu Chen. Adapun anggota Legiun fanatik, mereka juga telah mencapai 5 kesengsaraan, bahkan jika mereka pergi ke Zufeng untuk berlatih, mereka masih belum mampu melakukannya. Setelah semua orang menerobos dan memasuki alam yang mulia, tidak akan ada lagi energi spiritual yang cocok untuk budidaya di Wastelen Timur. Tanpa pelatihan energi spiritual yang sesuai, hal ini akan sangat menghambat kemajuan Legiun, dan juga menghambat kemajuan Lu Chen.
Inilah alasan utama mengapa sulit bagi Yang Mulia yang tetap tinggal tanpa bisa pergi ke benua tengah untuk meningkatkan diri. Oleh karena itu, Lu Chen cepat atau lambat akan pergi ke benua tengah, terutama demi aura benua tengah, bukan untuk sumber daya. Untuk Akademi Tianhuang ini, Lu Chen merasa sedikit menarik, bukan jijik. Bukan untuk hal lain, hanya untuk pergi ke benua tengah dan mencari tempat tinggal. Terima kasih Akademi Tianhuang, mungkin suatu hari nanti, saya akan memimpin legiun untuk bergabung dengan Akademi Tianhuang. Lu Chen menjawab seperti ini, dan tidak setuju. Mungkin suatu hari, di antara awan, penanggung jawab Akademi Tianhuang mengeluarkan suara terkejut, apakah kamu tidak akan segera mengikutiku? Menurut peraturan pasukan benua tengah, setelah kontes seleksi selesai, kontestan terpilih harus mengikuti pasukan. Orang-orang di benua tengah tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Namun, Lu Chen memiliki banyak tuntutan. Jika itu adalah kekuatan lain, Lu Chen pasti sudah lama diusir. Tetapi Akademi Tianhuang ini juga merupakan hal yang luar biasa, dan saya tidak tahu seberapa jauh kekurangan orangnya, hampir terjadi bersamaan dengan Lu Chen. Saya masih memiliki sesuatu untuk diselesaikan di wilayah Desolasi Timur. Setelah saya selesai, saya akan pergi ke benua tengah untuk mencari Akademi Tianhuang. Lu Chen berkata begitu, dan tidak ingin segera pergi ke benua tengah. Adapun ketika saatnya tiba, dia tidak peduli apakah Akademi Tianhuang masih ada atau tidak. Tao Jin berkata bahwa Akademi Tianhuang sangat tak tertahankan, apakah penting jika dia tidak bisa masuk Akademi Tianhuang? Lalu kapan kamu akan datang ke benua tengah? Ini secepat sebulan, itu kesepakatan. Jauh di atas langit, terdengar ledakan tawa yang hangat, dan kemudian seseorang muncul dari awan, berputar ke bawah, dan mendarat tepat di depan Lu Chen. Orang ini tampak seperti seorang pemuda berusia 30-an, dengan janggut hitam di bawah dagunya, mengenakan jubah sarjana berwarna biru muda, dengan pedang tergantung di pinggangnya, dia tampak seperti seorang sarjana yang beradab. Meskipun sarjana anggun ini menahan nafasnya, paksaan dari orang suci di sekujur tubuhnya membuat prajurit yang tak terhitung jumlahnya merasakan tekanan yang tak ada habisnya. Saya belajar dari kiri. Sarjana muda itu mengangkat kepalanya dan memutar-mutar janggut hitamnya, dengan bangga, seolah-olah dia telah melarikan diri dari dunia. Saya telah melihat master halaman kiri. Tao Jin di sebelahnya dengan cepat memberi hormat, dan kerumunan di sekitarnya juga memberi hormat satu demi satu. Karena, Zuo Sue ini bukanlah orang yang hebat. Orang-orang dari banyak sekte di wilayah hutan belantara timur mengenalnya. Zuo Sue adalah kepala sekolah Akademi Tianhuang, dan dia akan berada di sana secara langsung saat kontes seleksi di hutan belantara timur akan segera dimulai. Selain itu, kekuatan lain mengirimkan orang-orang tingkat menengah atau tinggi, dan hanya Akademi Tianhuang yang langsung mengambil alih kepemimpinan, yang dianggap keberadaan yang aneh. Yang lebih aneh lagi adalah orang lain yang bertanggung jawab tidak muncul, tetapi Zuo Sue selalu menunjukkan wajahnya, seolah dia merasa tidak nyaman jika tidak ada yang mengingatnya. Kemarilah, daftarkan Lu Chen. Zuo Sue berteriak, dan seorang bangsawan Qing Tian tua berlari mendekat, memegang tablet giok dan meminta Lu Chen untuk mendaftarkan sidik jarinya. Daftar sekarang. Lu Chen mengerutkan kening. Setelah terdaftar, dia akan resmi menjadi anggota Akademi Tianhuang. Yang lain baru mendaftar dengan pasukannya setelah mereka pergi ke benua tengah, bagaimana orang bisa langsung mendaftar. Tapi Zuo Sue ini tidak bermain kartu sesuai akal sehat, dan harus mendaftar di tempat yang agak dipaksakan. Ya, ini adalah peraturan Akademi Tianhuang saya. Zuo Sue mengangguk, seperti yang diharapkan. Pemimpin Zuo, murid sekte saya Lu Chen masih ada urusan, jadi dia belum bisa pergi ke Zhongshu. Saat ini, Tao Jin membuka mulutnya, ingin membantu Lu Chen, bisakah kamu menunggu Lu Chen menyelesaikan pekerjaannya sebelum mendaftar di Akademi Tianhuang? Daftar dulu, aturan tidak boleh dilanggar. Zuo Sue berkata begitu. Namun, Lu Chen belum memikirkannya, jadi tolong beri dia waktu, Tuan Zuo. Tao Jin menggunakan rumus drak lagi, selama dia membantu Lu Chen melewati hari ini, itu akan mudah. Dia juga memiliki kepala yang besar, dan dia telah memberitahu Lu Chen bahwa Akademi Tianhuang adalah sebuah lubang. Masuk ke rumah sakit sedini mungkin, jangan dipikirkan, lakukan saja dan maju. Zuo Sue mengatakannya lagi. Lu Chen mengerutkan kening, merasa bahwa kepala halaman kiri telah mendesaknya, dan dia memikirkan apakah akan pergi ke Akademi Tianhuang ini. Tiba-tiba,
Zuo Sue mengulurkan tangan besarnya dan meraih telapak tangan Lu Chen, dan seperti badai petir, dia meraih tangan Lu Chen dan menekannya ke tablet giok. Selamat, pendaftaran Anda berhasil, Anda telah resmi menjadi siswa dari Akademi Tianhuangku. Zuo Sue memutar janggut hitamnya dan tersenyum bangga. Mahasiswa, bukan murid. Lu Chen sedikit terkejut, seolah-olah berada di awan kabut, bagaimanapun, dia dipaksa untuk mendaftar, dan hatinya tidak begitu bahagia. Tentu saja orang-orang di akademi adalah pelajar. Terlalu vulgar menyebut mereka murid. Hanya faksi kasar itu yang memiliki nama kasar seperti itu. Zuo Sue berkata sambil tersenyum, tetapi kata-katanya sangat tidak memuaskan orang-orang dari berbagai kekuatan di sekitarnya. Tapi ketidakpuasan adalah ketidakpuasan, tapi tidak ada yang keluar untuk memarahinya, seolah-olah semua kekuatan tidak mau menghadapinya. Maaf, apakah Akademi Tianhuang mengajar? Melihat gaya Zuo Sue agak aneh, tidak seperti prajurit yang serius, Lu Chen merasa kepalanya agak besar, jadi dia harus bertanya. Faktanya, Lu Chen menyesali perilakunya sebelumnya, tetapi sepertinya sudah terlambat untuk menyesalinya. Setelah mendaftar di Akademi Tianhuang, dia tidak bisa lagi bergabung dengan pasukan lain, kecuali Akademi Tianhuang memutuskan hubungan dengannya. Jika dia tahu bahwa Zuo Sue menerima orang seperti serigala lapar, dan bahkan tidak memberinya waktu untuk memikirkannya, dia tidak akan menerima cabang zaitun dari Akademi Tianhuang. Saat kamu masuk akademi, kamu akan tahu. Zuo Sue tidak menjawab dengan positif, semuanya tinggal ditebak oleh Lu Chen. Pemimpin Zuo, saya ingin Anda menjelaskan dengan jelas sekarang bahwa saya tidak terkendali dan tidak suka dibatasi. Jika peraturan Akademi Tianhuang terlalu ketat, maka saya lebih suka tinggal di Xuantian Daozong daripada pergi ke akademi Anda. Lu Chen hanya bertengkar, dan itu semua tergantung pada bagaimana tanggapan Zuo Sue. Akademi Tianhuang saya adalah tempat paling bebas di antara semua kekuatan benua tengah, bukan salah satu dari mereka. Zuo Sue mengatakannya lagi, sepenuhnya sesuai dengan maksud Lu Chen, bukan salah satunya. Bolehkah saya bertanya sumber daya mana yang paling banyak di Akademi Tianhuang?